Shalom, selamat sore, salam jumpa kembali dengan Repren Darome Samaliu SE dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini saya menyapa saudara melalui firman Allah. Bukalah pintu hati saudara, biarlah Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Haleluya. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan memberikan kepada saudara informasi penting buat saudara. Bagi saudara yang ingin rindu bertamasya di tanah suci Holy Land Israel, saudara bisa menghubungi Ibu Yohan Tresen Soriton, bergerak dalam bidang travel PT Sion Wisata Indonesia, Dimension Bonify at Duku of Kemayoran, Jakarta, Indonesia. Hubungi Ibu Yohan Soriton melalui HP atau WA di nomor 0812 1093 1708. Jika saudara yang rindu untuk pergi bertamasya, perusahaan travel PT Sion Wisata Indonesia, Dimension Bonifay at Duku of Kemayoran, Jakarta, silakan saudara hubungi Ibu Yohan Tresen Soriton dengan nomor pesawat HP 081210931708. Sekali lagi, jika saudara ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, silakan hubungi Ibu Yohan Tresen Soriton, bergerak dalam bidang travel Holy Land, dan saudara akan diberikan fasilitas yang memadai dan sangat baik. Pelayanan ini, perusahaan ini, travel ini bergerak untuk kepada seluruh yang rindu untuk bertamasya. Silahkan hubungi Ibu Yohan Soriton. Sekali lagi saya katakan kepada saudara di 0812 1093 1708. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Silahkan saudara hubungi travel PT Sion Wisata Indonesia. Baiklah, kita akan memulai acara yang penting ini, acara yang sakral, acara yang sangat didambakan, dinanti-nantikan oleh semua orang yang haus dan rindu berjumpa dengan Yesus kekasih jiwa saudara dan saya. Firman Allah akan selalu dikumandangkan, firman Allah akan selalu diberitakan secara masif sampai kepada seluruh penjuru bumi ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang diselamatkan dari api penghukuman yang telah disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus, bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya, bagi orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan, bagi orang yang tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, bagi orang yang tidak melayani Tuhan dengan segenap hatinya, bagi orang kikir pelit, bagi orang yang menjual ayat-ayat suci untuk menyenangkan syahwat, untuk menyenangkan daging yang membinasakan itu. Baiklah kita kembali kepada Tuhan. Baiklah kita sadar. Baiklah kita bertobat. Hari Tuhan sudah dekat. Silakan virus corona, silakan engkau bekerja dan bekerja. Lakukanlah tugasmu. Baiklah kita kembali kepada
Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Saya berkata kepada saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, umat ketebusan, bagi orang-orang yang sudah dilawat oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Karena itu, perhatikanlah tanda-tanda zaman. Yesus akan kembali untuk kedua kalinya, untuk datang menghakimi isi dunia ini. 2000 tahun yang lampau Yesus datang mengorbankan dirinya, status kemuliaannya, kuasanya, derajatnya, kastanya menjadi hina dina karena karya keselamatan, misi Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Baiklah, sebelum kita baca ayatnya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, yang tetap memegang perjanjian-Mu, yang tidak pernah berdusta terhadap kami, yang tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Kiranya kami dikuatkan, dipulihkan. Kiranya rohani, mata rohani kami, jasmani kami terbuka. Mata rohani kami terbuka. Pintu hati kami selalu baru. Tuhan, kiranya buka pintu lebar-lebar. Pintu rahmat masih terbuka. Anugerah kemurahan-Mu masih berlaku. Haleluya. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, kuluskan hamba-Mu. Aku hanya menyampaikan, Tuhanlah yang menumbuhkan, Tuhan yang menyeburkan di ladang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba-Mu, kuluskan dan urapi hamba-Mu ini. Karena hamba-Mu adalah manusia biasa, tapi otoritas Engkau berikan untuk hamba-Mu pergi memberitakan Injil sampai kesudahan alam ini. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Selamat sore hari ini, hari Jumat tanggal 18 bulan 2 2022. Jam 12 siang. Hamba saya menyampaikan, saya mengudara melalui channel YouTube. Kiranya YouTube diberkati Tuhan. Kiranya para pekerja YouTube menjadi saluran berkat untuk mengabarkan Injil kerajaan surga. Para apologet Kristen, di mana saja engkau berada, sampaikanlah kebenaran Tuhan itu. Hamba-hamba Tuhan, sudah saatnya. Jangan engkau berkhotbah di gereja hanya berbicara tentang berkat. Dijauhkanlah Tuhan, kiranya ubahlah hidup pelayananmu. Sudah bukan saatnya berbicara berkat. Katakanlah tentang akhir zaman ini. Yesus akan segera datang. Tanda-tanda zaman sudah nyata di depan mata saudara. Saudara dan saya, apakah saudara dan saya masuk dalam kategori gembala upahan? Ataukah engkau sebagai hamba, pelayan Tuhan yang original, pelayan Tuhan yang tahan banting, pelayan Tuhan yang bertarung di hadapan Tuhan? Sampaikanlah kebenaran firman Allah. Saya sebagai hamba Tuhan siap. Kapanpun Tuhan panggil saya siap. Walaupun jika Tuhan memanggil saya saat ini, akan terjadi badai air mata dalam keluarga saya. Orang akan menangisi kepergianku. Tetapi itukah yang membuat aku ciut? Itukah yang membuat aku bimbang, khawatir, takut?
Sekali lagi saya katakan di hadapan Tuhan, dengarkan Tuhan. Aku ingin menjadi pemberita Injil. Aku ingin berdiri di atas kebenaran firman Allah. Apapun harga yang saya terima, konsekuensi apa yang kita terima, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Badai topan gelora akan berhenti. Tidak ada jika engkau jadi hamba Tuhan, pemberita Injil, menjadi anak-anak Tuhan yang sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, untuk mengiring Tuhan. Apa gerangan yang membuat engkau menghentikan? Pedangkah, kelaparan,kah, telanjangkah, aniayakah, tekanankah? Dalam nama Yesus Tuhan kita yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Saya akan bacakan ayatnya. Kita buka dan kita simak. Apa kata firman Allah? Tema: Yesus Kristus mati hanya satu kali, mengorbankan dirinya sebagai karya penebusan dosa. Jangan sia-siakan kemurahannya. Pintu rahmat Tuhan masih terbuka buat saudara. Belum terlambat. Tuhan belum mengunci pintu kemurahan itu kepada saudara dan saya. Karena itu layanilah Tuhan. Karena itulah berdiri di atas kebenaran. Karena itu jangan takut, jangan malu melayani Tuhan. Jangan apapun yang kita, resiko yang kita akan hadapi. Bukankah penyertaan Tuhan Roh Kudus bersama saudara? Rohnya tetap hidup. Rohnya tetap berada menyertai saudara. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Saya buka ayatnya, yang saya ambil ayat pokok saya dalam Ibrani, surat Ibrani pasal 9. Ayatnya yang ke-27 dan 28. Saya baca dalam nama Yesus. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Haleluya. Hanya satu kali saja. Hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Dan manusia, saya katakan sekali lagi, manusia tidak ada yang kekal. Manusia pasti mati. Engkau dari kalangan apapun, engkau dari seorang pejabat negara, engkau entahlah, engkau sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang pintar ataukah orang-orang yang hina dina papa, semuanya pasti mati. Sebab itu pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Hilangkan saja, buang saja pikiran untuk memperkaya diri. Bukan saatnya lagi, haleluya. Bukan saatnya engkau membangun kerajaanmu. Bukan saatnya engkau membuat gereja yang terbesar dengan jemaat banyak, dengan berlimpah-limpah berkat. Bukan saatnya lagi itu. Sudah saatnya kembali kepada Tuhan. Sudah saatnya. Tanda-tanda zaman akhir zaman sudah di depan mata. Kapan itu terjadi, saudara? Berjaga-jagalah. Kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri, waspada, waspada. Sekali lagi, extension, be careful. Haleluya. Di ayatnya yang ke-28 dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-10, yang ke-9 ini, ayatnya ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa orang banyak. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara dan saya sedang menanti kapan Yesus kembali. Hatiku rindu kepadanya. Haleluya. Waspada. Yesus akan segera datang. 5 anak darah yang bodoh. Tidak ada persiapan minyak. Tidak bersungguh-sungguh mengiring Tuhan. Dan akhirnya miris dan tragis. Hidup yang digambarkan anak darah yang bodoh. Perawan-perawan yang bodoh, yang tidak berhikmat. Minyak, tidak ada persiapan minyak. Ketika mereka pergi mencari minyak untuk menyambut kedatangan Sang Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, mereka berada dalam kesedihan penyesalan untuk selama-lamanya. Adakah saudara memikirkan, adakah engkau takut masuk dalam kategori itu? Ya, saudara dan saya harus takut. Sebab itu persiapkanlah dirimu. Berbuatlah baik kepada Tuhan. Jika engkau, sekali lagi saya katakan, jadilah engkau hamba Tuhan yang penuh kasih, yang peduli sesamanya, yang peduli dengan Tuhan. Jadilah engkau pengusaha yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, titipan yang engkau miliki itu hanyalah titipan. 1 sen pun jangan mimpi saudara bawa di dalam peti yang disediakan bagi saudara, di mana engkau akan dibaringkan dalam tubuh yang terbujur kaku, tidak bergerak lagi. Dan beberapa hari kemudian ketika saudara berada dalam kubur, kebanggaan kita, kepinteran, kecantikan, ketampanan yang kita miliki di dunia ini, yang kita idolakan, yang kita bangga-banggakan, berakhir di tanah dan kembali kepada asalnya, debu. Sebelum terjadi debu, bau busuk yang menyengat. Itukah yang saudara kejar? Sekali lagi, lihat tanda-tanda zaman fenomena terjadi. Di mana-mana terjadi hujan pertobatan. Saudara pergi buka YouTube, khususnya buka YouTube channel Kristen. Di sana ada kesaksian orang yang menerima Yesus, yang dilawat langsung oleh Yesus, yang diberikan rahmat pertobatan, dan orang itu membuka pintu dan rahmat Tuhan masuk di dalam hidup orang-orang yang dibenarkan. Haleluya. Yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan terdahulu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Haleluya, haleluya. Yesus datang 2000 tahun yang lampau. Dia mati di kayu salib di Golgota, menebus dosa saudara. Karya dan misi Tuhan Bapa, Allah Bapa di surga, telah tergenapi di bukit Golgota. Oleh karena darahnya, oleh karena tubuhnya yang hancur, saudara mendapatkan pengampunan dosa. Dan oleh karena bilur-bilur Tuhan, saudara dan saya disembuhkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Yeshua Amasi, Elohim, Semaha Israel. Haleluya. Baiklah, kita datang mencari Tuhan dengan segenap hati saudara. Kita buka dalam 1 Petrus pasalnya 2, kedua ayat 20, ayatnya yang ke 1 Petrus pasal 2 ayatnya 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran, oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ada jaminan kesembuhan terjadi bagi orang percaya ketika ia dalam keadaan sakit dan berseru memanggil nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan saudara. Sakit jasmani, sakit rohani, Yesus menyembuhkan saudara. Haleluya. Oleh karena kebenaran Yesus Kristus, iman percaya saudara dan saya kepada Yesus Kristus, kita telah dibenarkan dan disucikan dari segala dosa. Mari, jemaat Tuhan, di mana engkau berada, ketika engkau dengarkan channel ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yesus akan segera kembali. Keselamatan mahal harganya, pengorbanan darahnya yang mahal itu, darahnya yang suci, Yesus Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Ya Tuhan, kiranya kehendak-Mu yang jadi di surga dan di bumi, kiranya kehendak-Mu yang jadi terhadap hamba-Mu ini. Haleluya, kemurahan Tuhan. Saya teringat beberapa tahun yang lampau, saya lupa. Orang akan membunuhku ketika saya berada di luar negeri. Pistol ditodongkan kepada saya 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Kalau bukan Tuhan, game over is my life. Saya tidak sempat melayani Tuhan seperti saat ini jika saat itu kematian menyebutku. Haleluya Tuhan, tapi kemurahan Tuhan. 2017 kelas 1 saya pergi sekolah Alkitab di SAB BG Batu Malang. Kelas 1 2018, kelas 2 2019 saya kena COVID. Tapi hari ini kemurahan Tuhan, COVID tidak sempat membunuhku. Haleluya. Karya Tuhan besar. Saya melayani Tuhan apapun pertaruhannya. Coba bayangkan saudara, saya tinggal di satu desa di Kabupaten Trenggalek. Satu desa. Pelayanan saya hanya jemaat kecil. Terhitung tangan saudara. Secara manusia, siapa gerangan memberikan aku kehidupan? Tapi saya yakin dan saya percaya Yesus Kristus itu yang mencukupi aku. Beberapa hari lalu istri saya kena penyakit panas, gejala Omikron. Saya tidak lari kepada siapa, aku tidak lari kepada obat, aku tidak lari kemana-mana minta pertolongan. Saya hanya bergumul berdoa setengking penyakit panas itu dengan air mata dan ratap tangisku, dan kesembuhan terjadi. Saya sering menangis di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan, ketika saya menyaksikan para petobat-petobat Kristen, petobat-petobat yang percaya, yang dilawat oleh Tuhan, mereka bersaksi. Saya meneteskan air mata dengan terseru-seru. Sungguh Tuhan itu baik bagi semua orang. Lawatan Tuhan terjadi, pertobatan, dan banyak orang disadarkan, dimenangkan, diselamatkan dari api penghukuman Tuhan. Haleluya. Saudara berada dalam posisi mana? Apakah engkau telah banggakan dari kecil engkau sudah percaya Yesus?
Tetapi di perjalanan hidupmu, engkau jauh dari Tuhan. Bahkan pelanggaran demi pelanggaran engkau lakukan dengan tidak rasa takut lagi. Haleluya. Saya berdoa kepada Tuhan, jika ada orang yang ingin mensponsori saya ke tanah Israel, saya berkata kepada keluargaku, saya papi akan ingin dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan yang kedua. Saya teringat percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus sang jenius tidak bisa menebak teka-teki ucapan Yesus tentang engkau akan dilahirkan kembali. Dunia tidak mengenal, dunia tidak tahu rencana Tuhan buat saudara dan saya. Tapi Yesus tahu rencana karya keselamatan itu buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mari kita ada pemberitahuan, pesan buat saudara dan saya. Kita baca dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Ayat 32 dan 33. Penghakiman terakhir. Ini Matius pasal 25 ayat 32 dan 33. Penghakiman terakhir. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Akan ada pemisahan. Haleluya. Yesus akan sendiri memisahkan antara orang benar dan tidak benar, dan antara orang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh, antara kambing dan domba. Haleluya. Di mana posisi saudara, di mana status saudara, ada pemisahan, ada penghakiman terakhir sebelum corona membunuhmu, sebelum penyakit sampar membunuhmu, sebelum terjadi deru perang aniaya besar terjadi. Hidupmu berikan buat Tuhan. Back to Bible. Kembali kepada firman Allah. Right is must be game over. Hidup pasti akan berakhir. Camkan itu saudara. Life is must be game over. Akan berakhir. Ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada pemisahan saudara. Yesus sendiri, Raja segala raja, Juru Selamat saudara dan saya, Juru Selamat isi dunia ini, akan memisahkan antara domba dan kambing, antara orang benar dengan tidak benar, antara orang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, antara hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba upahan, hamba-hamba yang mencari keuntungan, hamba-hamba yang mencari popularitas, hamba-hamba Tuhan yang mencari aman. Haleluya. Saya siap Tuhan, apapun yang Tuhan berikan salib itu, tapi saya akan melayani Tuhan sampai akhir hidup. Saudara dan saya, kiranya juga saudara mengambil keputusan yang sama. Kiranya saudara mengambil statement, pernyataan yang sama. Apapun kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup saudara dan saya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Hidup orang Kristen atau hidup orang benar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jika saudara mengalami kebencian yang menyala-nyala, jika merasa saudara ada rival yang membuat engkau benci yang menyala-nyala tiada maaf baginya, sebaiknya saudara bertobat kembali kepada Tuhan. Back to Bible.
sadarilah kemalanganmu. Jika engkau tidak bertobat, kuasailah dirimu. Berdamailah, sukacitalah, sehingga dengan leluasa engkau dapat menyembah Tuhan, engkau dapat memuliakan Tuhan, engkau dapat berdoa, duduk di bawah kaki Yesus. Haleluya. Di sanalah ketenangan jiwa, di sanalah kesukaan, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Banyak orang akan dibinasakan. Haleluya. Tuhan dijauhkan Tuhan kiranya. Mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal Injil. Kabarkanlah saudara, apapun pertaruhannya, apapun yang engkau hadapi, hanya satu kali kita mati, hanya satu kali hidup. Tapi hidup ketika kita bangkit nanti, kita akan mendapat tempat yang senang untuk selama-lamanya. Forever and ever, tidak ada penderitaan di sana. Tetapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang melawan kepada Tuhan, bagi orang yang menjual Tuhan, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara, telah tersedia penghakiman, penghukuman untuk selama-lamanya, forever and ever, kekal. Di sana penderitaan tiada akan berakhir lagi. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Pilihlah, haleluya. Tuhan tidak memaksa saudara dan saya. Haleluya. Bagaimana mereka yang kurang percaya? Adakah keluarga saudara yang belum percaya Tuhan? Papa, mama, adik, anak, istri, suami, handai tolan. Adakah yang belum percaya menerima Yesus? Sementara engkau sudah menerima Yesus, tegakkah engkau melihat hal itu terjadi, penghakiman itu terjadi bagi mereka? Sudah saatnya engkau berdoa, sudah saatnya engkau bergumul kepada Tuhan, minta rahmat, pintu Tuhan kemurahan, pintu terbuka baginya, dan terjadi lawatan Tuhan, pertobatan terjadi, menerima Yesus Kristus, dibaptis, tanda kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sementara sedangkan hamba-hamba Tuhan, sedangkan orang-orang yang sudah sekian tahun melayani Tuhan, yang sudah mengingini Tuhan, yang sudah banyak berkorban, yang sudah memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan, hampir-hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus? Bagi orang yang belum menerima kabar keselamatan Injil kerajaan surga ini, bagaimana jika terjadi penghakiman, hukuman kekal untuk selama-lamanya? Ratap tangis, kata gigi di sana tiada akan berakhir lagi. Pikirkanlah itu. Jika engkau sudah diselamatkan, jika engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara, maka saudara, wajiblah hukumnya. Saudara berdoa untuk keselamatan. Saudara berdoa kepada Tuhan Yesus sehingga lawatan Tuhan terjadi dan jadi hidup yang penuh arti. Haleluya. Kita buka dalam Kisah Rasul pasalnya keempat ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Saudara camkan, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan pada saudara dan saya. Perhatikan penuh, perhatian penuh kepada keselamatan ini. Jangan tutup pintu hatimu. Pintu kemurahan Yesus Kristus terbuka buat saudara. Masih ada kemurahannya.
Saya baca dalam nama Tuhan Kisah Rasul pasalnya yang keempat ayat 12. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah aku. Ketika mereka ada dalam pengadilan, mereka kedua rasul yang dihakimi, diadili. Tetapi mereka tidak takut. Sedikit pun mereka tidak takut karena ada penyertaan Tuhan. Saudara dan saya jangan takut. Apapun terjadi, penyertaan Tuhan sempurna buat saudara. Haleluya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selamatkan. Yesus Kristus jalan keselamatan. Dengarkan para hamba-hamba Tuhan, hai umat-umat Tuhan, di mana saja engkau berada yang belum menerima percaya Tuhan Yesus. Dengarkan, di bawah kolong langit ini Yesus Kristus juru selamat isi dunia ini. Tanpa Yesus Kristus tidak ada keselamatan lagi. Haleluya. Kata firman Allah. Saya hanya bacakan apa kata firman Allah pada saudara dan saya. Apa message Tuhan pada hari ini, pada sore yang indah ini. Terserah pintu hati. Apakah engkau buka pintu lebar-lebar? Apakah ada undangan khusus buat Tuhan? Atau engkau menolak undangan khusus itu? Apakah engkau menolak Injil kerajaan surga? Terserah. Tuhan tidak memaksa kehendaknya, tapi Tuhan datang dengan kasih dan kemurahannya, anugerah dan rahmatnya buat saudara dan saya. Di bawah kolong langit ini hanyalah nama Yesus. Menurut Injil Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 12, ketika Petrus dan Yohanes berada dalam pengadilan dan mereka menyampaikan di bawah kolong langit ini hanyalah Yesus Kristus juru selamat dunia ini. Dunia mungkin tercengang-cengang dan berkata, mana mungkin tidak terjadi itu. Tapi saya katakan, yes, 1000% I believe the Bible. Saya percaya 1000% firman Allah, ya dan amin, untuk karya penebusan saudara dan saya. Kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Konteks rumah Bapa. Di rumah Bapa banyak tempat tersedia bagi orang yang percaya kepada Dia. Baiklah saudara dan saya berlumba-lumba cari keselamatan itu. Baiklah saudara dan saya mencari keselamatan itu apapun pertaruhannya, demi hari yang akan datang, kekekalan untuk selama-lamanya, surga yang semati. Di sana dambaan semua orang percaya kepada Dia. Haleluya. Jalan kebenaran dan hidup. The way Jesus said, I'm the way, I'm the truth, I am the life. Haleluya. Kita buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1. Haleluya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Saya katakan amin 1000%. Allah sendiri. Di firman Allah ini panduan buat saudara tentang jalan keselamatan, tentang nasihat janji-janji Tuhan. Saya percaya firman Allah adalah Allah sendiri. Haleluya. Kiranya saudara dan saya merapatkan diri kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan jika engkau mendengarkan channel ini, diberkati Tuhan. Bukalah pintu hati. Yesus menanti saudara. Yesus merindukan saudara. Yesus menambahkan saudara.
Tidak ada lagi keraguan buat menerima saudara. Apapun keadaan saudara, apapun dalam hidup saudara, Yesus menerima saudara. Yesus menyambutmu. Yesus mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, barang siapa yang percaya kepada dia akan selamat. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Kiranya firman Tuhan pada siang sore biar datang kepada saudara dan saya. Fokuskanlah diri. Ketika kau datang mendengarkan setiap firman Allah dibentangkan, jangan engkau ragu menerima dia. Jangan engkau sangsikan kebenaran-kebenaran itu. Karena dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, jalan pengampunan dosa. Kiranya firman Tuhan pada sore ini datang menguatkan para saudara dan menyegarkan jiwa saudara. Biarlah saudara berada di dalam rumah Tuhan, tertanam di atas bukit gunung Libanon, dalam rumah Tuhan. Biarlah engkau ada selalu dalam dekapan Yesus Kristus. Biar pimpinannya gembala yang baik itu, gembala yang agung, juru selamat isi dunia ini, hakim di atas segala hakim, namanya Yesus Kristus, the Son of God, Jesus Christ. Sekali lagi bagi saudara yang rindu untuk bertamasya ke Israel, ada tawaran buat saudara dari Ibu Joan Tresen Soriton Travel, PT Sion Wisata Indonesia, Dimension Bongever at Duku of Kemayoran, Jakarta, Indonesia. Silakan saudara hubungi di pesawat atau di WA dari Ibu Joan 0812 1093 1708. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Baik, kita berdoa, kita mengakhiri acara yang penuh sakral ini. Acara yang memberkati saudara dan saya. Acara yang menyadarkan saudara dari segala kelemahan kita, kebodohan kita, ketidaksungguhan kita kepada Tuhan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kiranya firman Allah pada sore ini datang menyadarkan kita kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus di surga, Bapa di surga, Allah semesta langit dan bumi. Allah yang dimuliakan oleh orang-orang kudus. Allah yang dimuliakan oleh nenek moyang kami. Allah yang dimuliakan oleh hamba-hamba di mana saja mereka berada. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi semua orang, bagi hamba-hamba, bagi pelayan-pelayan Tuhan, entah dari gereja apapun Tuhan, tidak terkecuali dari dominasi gereja apapun Tuhan. Sudah saatnya kami mempersatukan, mengeratkan tali persaudaraan kami, tali kasih kami dengan mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Injil harus diberitakan. Barulah tiba kesudahan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami, buat negara kami yang kami cintai, NKRI ini, harga mati Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Itulah falsafah negara kami. Berkati pemimpin kami yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden. Berdoa buat Panglima Angkatan Bersenjata beserta jajarannya. Berdoa buat Kapolri beserta jajarannya. Berdoa buat legislatif, yudikatif. Berdoa buat eksekutif, di mana saja mereka berada, para menteri-menteri. Berdoa buat para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, di mana saja mereka berada di seluruh NKRI ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil Tuhan di bumi ini. Sebab itu Tuhan, mari Tuhan pimpin mereka, berikan kesehatan, umur panjang, berkati mereka Tuhan, lindungi mereka, menjadi bagian mereka Bapa di surga. Berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di mana mereka berada, yang mendengarkan channel ini, mereka diberkati, disegarkan dan dikuatkan kembali Tuhan. Berdoa buat Ibu Joan Tresen Soritan, berdoa buat keluarga ini Tuhan, keluarga yang memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Kiranya perusahaan mereka, travel mereka diberkati, nama Tuhan dimuliakan, dibesarkan.
Berubah di mana kami berada, Tuhan, di mana-mana kami berada, lindungi kami, jauhkan daripada kami penyakit mara bahaya. Yang sakit Engkau sembuhkan dan jamah dalam nama Yesus. Keluarga yang berantakan, keluarga yang hendak bercerai-berai, kiranya satukan mereka, anggur baru disatukan kembali, sehingga keluarga menjadi keluarga yang berbahagia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hari ini berserah penuh dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara kami, menjaga kami, menguduskan kami, mengurapi kami. Dalam namamu Yesus, Tuhan, berkati channel YouTube, berkati YouTube beserta Tuhan owner, pengusahanya Tuhan, beserta para staf karyawan di seluruh negeri penjuru bumi ini. Mereka menjadi saluran Tuhan penyebar pekabaran Injil diberitakan. Barulah tiba kesudahannya. In Jesus' name we pray. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa di next video yang akan saya rilis kembali. Jika saudara merasa diberkati, sekali lagi, jika saudara merasa diberkati, silahkan tolong di subscribe, like, dan share. Biarlah Tuhan dimuliakan. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. GBU. God bless you.